Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyyina Muhammad ibn Abdillah al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, dihidupkan dalam iman, diwafatkan insyaallah husnul khatimah. Di dunia insyaallah kita bersahabat orang-orang baik, dan di akhirat nanti bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan, kalau kita perhatikan isyarat-isyarat Al-Quran, di saat Al-Quran ingin mengajak kita untuk menghamba kepada Dia satu-satunya Allah, terkadang Al-Quran itu tidak memotivasi kita dengan hal-hal yang bersifat eskatologis, dengan hal-hal yang bersifat akhirat. Di saat kita diminta untuk menjadi hamba, kadang-kadang Dia tidak mendorong kita untuk mengejar surga, tidak ditakuti kita dengan neraka. Tetapi di saat Dia mengajak kita untuk menjadi hamba, Dia kadang-kadang menyentil kita dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan sehari-hari. Itu bisa kita lihat misalnya di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 93. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In kullu, semua, man, apapun, fis samawat, di langit, wa fil ardi, di bumi, termasuk kita, illa, kecuali, atir rahman abda, dia menjadi hamba bagi Allah yang Rahman. Bapak Ibu sekalian, tatkala Allah menyebut dirinya dengan Rahman, maka yang dimaksud adalah Dia sedang menampilkan dirinya sebagai zat yang maha penyayang kepada semua orang. Sehingga tatkala kita menafsirkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada Rahman, di situ ada Rahim. Rahman itu adalah kasih sayang Allah universal. Allah sayang kepada orang yang yakin kepadanya, Allah juga sayang kepada orang yang tidak yakin kepadanya. Allah berikan bumi ini untuk orang yang percaya dengannya, dan Allah berikan bumi ini kepada orang yang tak percaya dengannya. Itu bukti rahmatnya Allah. Tapi kalau Allah bilang Rahim, maka yang dimaksud adalah sayangnya yang berdimensi akhirat. Sorga itu rahimnya Tuhan, bukan rahmatnya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka Al-Quran, tatkala Bapak mentadabburi surah Ar-Rahman misalnya, surah Ar-Rahman itu kan tidak bicara tentang hanya surga, tapi di dalam surah Ar-Rahman itu Allah menampilkan bumi, langit, tumbuh-tumbuhan, bintang, matahari. Allah memulai ayatnya bukan dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, tapi Allah mulai ayatnya dengan apa? Ar-Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan. Tatkala kita menafsirkan ayat ini dan kita merenungi, kita dapat mengambil satu isyarat. Andaikan ayat itu Allah mulai dengan Ar-Rahim, maka nikmat-nikmat yang Allah ceritakan setelah itu, matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, itu hanya Allah akan khususkan kepada orang yang percaya dengannya. Tapi ayat-ayat itu dimulai dengan Ar-Rahman supaya apa? Orang yang tak percaya dengannya pun
itu bisa mendapatkan nikmat itu. Di dalam surat Maryam ayat 93 yang saya sampaikan tadi itu, Allah ingin berpesan sesungguhnya, nantilah kita bicara surga, nantilah kita bicara neraka, nantilah kita bicara tentang besarnya pahala puasa, besarnya pahala sholat subuh, nantilah kita bicara itu. Cukup dengan mengamati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu tanpa pilih kasih. Allah berikan bumi tanpa pilih kasih, Allah berikan langit tanpa pilih kasih, Allah berikan tambang tanpa pilih kasih, Allah berikan sawit tanpa pilih kasih, Allah jadikan udara ini diberikan tanpa pilih kasih. Andaikan kita hanya menikmati dan mencermati serta menghayati nikmat-nikmat yang bersifat rahmaniyah Tuhan itu, yaitu Allah bersifat rahim rahman itu, maka kesadaran kita akan mengatakan, aku mesti menjadi hamba bagi dia Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bumi yang aku pijak milik dia, udara yang aku hirup milik dia, tanah yang aku miliki punya dia, apapun yang ada di muka bumi ini hanya milik dia. Aku tak memiliki apa-apa, aku hanya dititipi. Wong aku hanya dititipi semua milik dia, kenapa saya tidak taat menjadi hamba kepada dia? Ini Masya Allah. Jadi cukup dengan mengamati segala fenomena-fenomena yang bersifat universal yang Allah berikan, itu menjadi dalil bahwa Allah itu ada dan kita pantas untuk menghamba kepadanya. Ini poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di saat kita menyuruh, di saat kita disuruh untuk menghamba itu manusia terbagi-bagi, Bapak Ibu sekalian. Di saat dia disuruh taat kepada Allah, tapi yang disembah berhala, itu tidak menjadi abdun, tapi Quran menyebut abidun. Jadi berubah. Abdun, kalau dia menyembah berhala, Quran tidak menyebut abdun, tapi menyebut abidun. Kata Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abid. Tatkala Quran bilang abid, itu adalah di saat disuruh menyembah kepada Allah, dia sembah selain Allah, maka itu disebut abid. Yang kedua, di saat orang-orang ini betul-betul menyembah kepada Allah, malam tahajud, siang puasa, zikirnya dahsyat, infaknya luar biasa, kepada anak yatim sayang, kepada sifat-sifat kemanusiaan dia loyal, orang ini tidak disebut abid, tetapi Al-Quran menyebutnya sebagai ibad. Sehingga Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu yang dikasih Allah, berjalan di muka bumi ini dia dengan tawadhu, tidak ada kesombongan, tidak ada keakuan. Di saat malam datang, dia gelar sajadah sebagai bukti dia sujud kepada Allah. Kalau ada rezekinya, dia berikan kepada orang yang membutuhkan, dan tidak pernah terlintas di pikirannya untuk berzina sedikit pun. Itu ayat-ayat yang diceritakan Allah dalam surah Al-Furqan, mulai 63, 64, 65, 66, 67 dan seterusnya. Itu menceritakan hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh itu disebut sebagai ibad. Sudah berapa, Pak? 3 ya. Yang pertama abdun, semua kita dituntut untuk jadi hamba. Tatkala hamba itu menyembah kepada selain Allah, disebut sebagai abid. Kalau dia taat kepada Allah, disebut sebagai ibad. Tapi kalau dia campur, kadang-kadang jadi orang baik, kadang-kadang jadi orang buruk, kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik, Al-Quran menyebut dengan kata abid. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid. Allah tidak hanya kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk pun Allah tidak pernah zalim kepadanya sesuatu apapun. Bukti Allah tidak zalim. Tatkala kita melakukan perbuatan maksiat, Allah masih memberikan udara ini bebas untuk kita hirup. Tatkala kita melanggar perintah Allah, bumi yang dipijak ini tidak langsung runtuh. Tatkala kita melanggar perintah Allah, nyawa tidak langsung tercabut. Kenapa? Allah sayang. Barangkali hari ini dia maksiat, besok kembali kepada aku. Dan momen-momen Ramadan adalah momen
di mana kita untuk dikembalikan kepadanya, sehingga nanti keluar dari Ramadan insyaallah minal aidin wal faizin, akan termasuk orang yang kembali, yang tadinya perbuatannya buruk kembali kepada Allah, dia menjadi aid dan kemudian menjadi fauz. Bapak Ibu sekalian, tatkala Allah bilang tentang kesuksesan dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama Quran bilang fauz, yang kedua Quran bilang farah, yang ketiga Quran bilang falah. Apa bedanya antara fauz, farah dan falah? Orang yang fauz itu adalah orang yang sukses walaupun belum tentu senang. Ada apa orang sukses tidak senang? Banyak kan? Walaupun orang itu sukses tapi belum tentu senang, itu disebut dengan fauz. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi tidak tenang, orang ini disebut dengan fauz. Ada orang yang tenang tapi belum tentu sukses, itu disebut dengan farah. Tetapi kalau dia menang dunia, dia sukses tapi juga tenang, itu disebut dengan falah. Sehingga tatkala kita diundang untuk sholat, tidak dikatakan hayya alal fauz, juga bukan hayya alal farah, tapi diundang kita dengan kata-kata hayya alal falah. Apa maksudnya? Hai orang-orang yang sholat, silahkan kejar karir, silahkan kumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, silahkan apapun yang bisa diambil, tapi ingat, janganlah kesuksesan itu menghancurkan kita di hadapan Allah di akhirat nanti, karena kita tidak hanya ingin sukses dunia, tapi kita ingin selamat di akhirat. Itulah yang diwakili dengan kata falah. Poin kedua selesai. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, supaya proses kehambaan ini terus terjaga dengan baik, kita mesti menjaga alur komunikasi dengannya. Dengannya yang dimaksud adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pendapat para ulama kita dari ayat-ayat Quran yang ada 2 jalur komunikasi hamba dengan Tuhan. Jalur komunikasi dari atas ke bawah itu adalah Quran, dan jalur komunikasi dari bawah ke atas itu adalah doa. Tatkala kita membaca Al-Quran, maka artinya Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak Allah berkomunikasi dengan kita. Di saat jiwa kita rapuh, persoalan begitu banyak, kita seolah-olah ingin putus asa. Begitu kita buka Quran, kita menemukan ayat Allah bilang di situ, wasta'inu bis sabri was salah. Kalau dapat persoalan, wahai hamba-hambaku, kembalikan persoalan itu, hadapi persoalan itu dengan sabar dan sholat. Tatkala hati ini galau, Quran kemudian begitu kita baca, dia bilang Quran kepada kita, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati lagi kacau, obatnya cuma satu, zikir. Ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu kita membaca Quran, Allah berkomunikasi dengan kita. Tapi ada 2 jalur. Yang kedua adalah doa. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Tatkala kita hamparkan sejadah, tatkala kita mengangkat tangan di hadapan Allah, mengadukan segala persoalan hidup kita, artinya kita sedang melibatkan Allah dalam setiap episode kehidupan kita. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap kehidupannya. Mau makan, libatkan Allah, dia berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu mau keluar, dia libatkan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu dia mau tidur, dia libatkan Allah, Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu dia masuk kamar mandi, dia libatkan Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Orang yang selalu berdoa, orang yang selalu mengajak Allah, dia komunikasi dalam setiap episode hidupnya. Quran komunikasi Allah dengan kita, doa komunikasi kita dengan Allah. Dengan komunikasi yang intens ini, maka insya Allah kita tetap menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat. Begitu kita menyeleweng, Allah bilang, hei hambaku, jangan terlalu jauh, kembali kepada aku. Di saat kita kemudian terhimpit, hei hambaku, jangan terlalu larut, kembalikan urusanmu kepada aku.
sehingga orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah hidupnya tegar. Mudah-mudahan di situ dia dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.